Kita hidup di masa perubahan luar biasa dalam dunia kedokteran. Ini adalah revolusi, perubahan total dalam cara kita memahami dan mengobati penyakit. Ilmuwan dan dokter membuat penemuan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi baru mengubah cara kita mendiagnosis, mengobati, dan mencegah penyakit. Revolusi medis ini didorong oleh banyak faktor. Kemajuan di bidang-bidang seperti genetika, robotika, dan kecerdasan buatan memainkan peran penting. Alat-alat baru ini memberdayakan kita untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan paling menantang di dunia. Mulai dari mengembangkan pengobatan yang dipersonalisasi hingga menciptakan organ buatan, kemungkinannya tampak tak terbatas. Revolusi medis tidak hanya terjadi di laboratorium dan pusat penelitian yang canggih. Dampaknya terasa di rumah sakit, klinik, dan bahkan rumah kita sendiri. Kita memiliki akses ke lebih banyak informasi tentang kesehatan kita daripada sebelumnya. Teknologi yang dapat dikenakan, telemedicine, dan alat diagnostik rumah memberdayakan individu untuk mengendalikan kesejahteraan mereka. Ini adalah saat yang menyenangkan untuk hidup, terutama di bidang kedokteran. Revolusi medis telah tiba, dan ia mengubah perawatan kesehatan seperti yang kita kenal. Ini adalah masa yang penuh janji dan potensi, masa di mana kita dapat membayangkan masa depan, di mana penyakit ditaklukkan, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Revolusi medis didorong oleh gelombang inovasi teknologi. Kemajuan ini bukan hanya peningkatan tambahan, tetapi perubahan mendasar dalam cara kita mendekati perawatan kesehatan. Bayangkan dunia di mana robot kecil mengirimkan obat langsung ke sel yang sakit, atau di mana kecerdasan buatan membantu dokter mendiagnosis penyakit dengan akurasi yang luar biasa. Inilah masa depan yang diciptakan oleh teknologi medis. Salah satu terobosan paling signifikan adalah di bidang pencitraan medis. Teknik pencitraan canggih, seperti ultrasound 3 dimensi, pemindaian PT, dan mesin MRI, memberikan dokter pandangan yang belum pernah ada sebelumnya ke dalam tubuh manusia. Gambar-gambar detail ini memungkinkan diagnosis yang lebih dini dan lebih akurat, yang mengarah pada perawatan yang lebih efektif. Area kemajuan luar biasa lainnya adalah robotika. Robot bedah menjadi semakin umum di ruang operasi di seluruh dunia. Robot ini memungkinkan ahli bedah untuk melakukan prosedur yang kompleks dengan presisi dan kontrol yang lebih besar, meminimalkan invasif dan mengurangi waktu pemulihan. Bagi pasien, ini berarti lebih sedikit rasa sakit, lebih sedikit komplikasi, dan kembali lebih cepat ke kehidupan normal mereka. Tetapi, kemajuan teknologi tidak berhenti di situ. Telemedicine mendobrak hambatan geografis dalam perawatan kesehatan. Melalui konferensi video dan teknologi pemantauan jarak jauh, pasien bahkan di daerah yang paling terpencil pun dapat berkonsultasi dengan spesialis yang berjarak ribuan mil. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki akses terbatas ke perawatan medis khusus. Efek riak dari revolusi medis menjangkau jauh melampaui rumah sakit dan laboratorium penelitian, sangat memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dari cara kita memantau kebugaran, hingga cara kita mengelola kondisi kronis, kemajuan medis mengubah hubungan kita dengan kesehatan dan kesejahteraan. Teknologi yang dapat dikenakan, misalnya, telah menjadi hal yang umum, dengan pelacak kebugaran dan jam tangan pintar, yang terus-menerus memantau detak jantung, pola tidur, dan tingkat aktivitas kita. Perangkat ini memberi kita wawasan berharga tentang kesehatan kita, memberdayakan kita untuk membuat keputusan yang tepat tentang pilihan gaya hidup kita. Kita menjadi lebih proaktif tentang kesehatan kita, mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyakit bahkan sebelum muncul. Ketersediaan informasi medis online juga memainkan peran penting dalam memberdayakan individu. Hanya dengan beberapa klik, kita dapat mengakses banyak informasi tentang gejala, perawatan, dan terobosan medis terbaru. Meskipun penting untuk berkonsultasi dengan profesional perawatan kesehatan untuk diagnosis dan perawatan, sumber daya online dapat membantu kita tetap terinformasi dan terlibat dalam perjalanan kesehatan kita sendiri. Lebih lanjut, telemedicine membuat perawatan kesehatan lebih mudah diakses daripada sebelumnya. Konsultasi virtual memungkinkan kita untuk terhubung dengan dokter dan spesialis dari kenyamanan rumah kita, menghilangkan kebutuhan untuk bepergian, dan mengurangi waktu tunggu. Ini sangat bermanfaat bagi orang-orang dengan masalah mobilitas, mereka yang tinggal di daerah terpencil, atau mereka yang memiliki jadwal sibuk.
Revolusi medis menyimpan janji yang sangat besar untuk masa depan yang lebih sehat. Dengan setiap terobosan, kita bergerak lebih dekat ke dunia, di mana penyakit yang dulunya dianggap tidak dapat disembuhkan, dapat diobati secara efektif, atau bahkan dicegah sama sekali. Bayangkan masa depan di mana kanker tidak lagi menjadi hukuman mati, di mana penyakit genetik dapat diperbaiki sebelum lahir, dan di mana pengobatan yang dipersonalisasi menyesuaikan perawatan dengan susunan genetik unik individu. Inilah masa depan yang sedang dirintis oleh kemajuan medis. Konvergensi bidang-bidang seperti genomik, kecerdasan buatan, dan nanoteknologi membuka batas-batas baru dalam kedokteran. Para peneliti sedang mengembangkan terapi gen yang berpotensi menyembuhkan penyakit bawaan, sementara kecerdasan buatan membantu dokter dalam membuat diagnosis yang lebih cepat dan lebih akurat. Nanoteknologi memungkinkan terciptanya sistem penghantaran obat yang ditargetkan, yang mengirimkan obat langsung ke sel yang sakit, meminimalkan efek samping. Kemungkinannya benar-benar menakjubkan. Selain mengobati penyakit, revolusi medis juga berfokus pada peningkatan kemampuan manusia dan memperpanjang umur. Pengobatan regeneratif, misalnya, memiliki potensi untuk memperbaiki atau mengganti jaringan dan organ yang rusak, menawarkan harapan bagi mereka yang mengalami cedera tulang belakang, kegagalan organ, dan kondisi yang melemahkan lainnya. Pencarian umur panjang juga mendapatkan momentum, dengan para ilmuwan menjelajahi cara untuk memperlambat proses penuaan dan memperpanjang umur manusia. Bagian 5. Menavigasi tantangan kemajuan medis. Meskipun revolusi medis menawarkan harapan yang luar biasa, penting untuk mengakui dan mengatasi tantangan yang datang dengan kemajuan yang begitu pesat. Salah satu tantangan paling signifikan adalah memastikan akses yang adil ke kemajuan yang mengubah hidup ini. Biaya tinggi untuk mengembangkan dan menyebarkan teknologi medis baru dapat menciptakan disparitas dalam akses, dengan perawatan yang berpotensi menyelamatkan jiwa hanya tersedia bagi mereka yang mampu membelinya. Sangat penting untuk mengadvokasi kebijakan dan inisiatif yang mempromosikan akses yang adil ke perawatan kesehatan, memastikan bahwa manfaat revolusi medis menjangkau semua segmen masyarakat. Tantangan lainnya adalah implikasi etis dari kemajuan medis tertentu. Saat kita memperoleh kemampuan untuk memanipulasi gen manusia dan meningkatkan kemampuan kita harus melangkah hati-hati dan terlibat dalam pertimbangan etis yang bijaksana. Menetapkan pedoman dan peraturan etis yang jelas sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi yang kuat ini dan memastikan penggunaannya secara bertanggung jawab untuk kepentingan umat manusia. Lebih lanjut, kecepatan kemajuan teknologi yang cepat terkadang dapat melebihi kemampuan profesional perawatan kesehatan untuk mengikutinya. Sangat penting untuk berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan yang melengkapi penyedia layanan kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk secara efektif menggunakan teknologi baru ini dalam praktik mereka. Pengembangan profesional berlanjut sangat penting untuk memastikan bahwa profesional perawatan kesehatan tetap berada di garis depan kemajuan medis. Bagian 6. Pertimbangan etis di era revolusi medis. Kemajuan pesat dalam teknologi medis memunculkan serangkaian pertimbangan etis baru yang harus dihadapi masyarakat. Saat kita memperoleh kemampuan untuk mengubah gen manusia, menciptakan bentuk kehidupan buatan, dan meningkatkan kemampuan manusia melampaui apa yang sebelumnya dapat dibayangkan, kita harus melanjutkan dengan hati-hati dan terlibat dalam pertimbangan etis yang bijaksana. Salah satu dilema etis yang paling mendesak adalah potensi rekayasa genetika untuk memperburuk ketidaksetaraan sosial yang ada. Jika teknologi pengeditan gen tersedia secara luas, ada risiko bahwa teknologi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan sifat-sifat yang diinginkan, yang berpotensi menciptakan kesenjangan genetik antara orang kaya yang mampu membeli peningkatan ini dan mereka yang tidak mampu. Sangat penting untuk menetapkan pedoman dan peraturan etis seputar pengeditan gen untuk memastikan penggunaannya secara bertanggung jawab dan adil, berfokus pada pencegahan dan pengobatan penyakit daripada meningkatkan kemampuan manusia untuk alasan non-medis. Tantangan etis lainnya muncul dari meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dalam perawatan kesehatan. Karena algoritma AI menjadi lebih canggih, mereka digunakan untuk membantu dokter dalam membuat diagnosis, merekomendasikan perawatan, dan bahkan memprediksi hasil pasien.
Namun, penting untuk memastikan bahwa algoritma ini dikembangkan dan digunakan dengan cara yang tidak bias, transparan, dan akuntabel. Bias dalam data pelatihan dapat menyebabkan sistem AI yang melanggengkan disparitas perawatan kesehatan yang ada, yang secara tidak proporsional, berdampak pada komunitas yang terpinggirkan. Transparansi dalam cara kerja algoritma AI sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pasien, dokter, dan teknologi ini. Selain itu, garis akuntabilitas yang jelas harus ditetapkan untuk mengatasi potensi kesalahan atau bias yang mungkin timbul dari penggunaan AI dalam perawatan kesehatan. Bagian 7. Peran profesional perawatan kesehatan yang berkembang. Revolusi medis tidak hanya mengubah cara kita mendiagnosis dan mengobati penyakit, tetapi juga membentuk kembali peran profesional perawatan kesehatan. Sementara teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam pemberian layanan kesehatan, sentuhan manusia tetap tak tergantikan. Hubungan dokter-pasien, yang dibangun di atas kepercayaan, empati, dan komunikasi, akan terus menjadi landasan perawatan berkualitas. Namun, sifat hubungan ini berkembang. Pasien menjadi lebih terinformasi dan berdaya, mengambil peran aktif dalam mengelola kesehatan mereka. Profesional perawatan kesehatan perlu beradaptasi dengan perubahan ini, merangkul pendekatan perawatan yang lebih kolaboratif. Mereka perlu unggul dalam komunikasi, pendidikan pasien, dan pengambilan keputusan bersama. Lebih lanjut, munculnya telemedicine dan teknologi kesehatan digital lainnya, mengharuskan profesional perawatan kesehatan untuk mengembangkan keterampilan baru dalam komunikasi virtual, pemantauan pasien jarak jauh, dan analisis data. Mereka perlu merasa nyaman menggunakan teknologi untuk memberikan perawatan, menganalisis data pasien, dan berkolaborasi dengan rekan kerja di seluruh jarak geografis. Revolusi medis juga menghadirkan peluang bagi profesional perawatan kesehatan untuk berspesialisasi bidang-bidang yang muncul seperti genomik, bioinformatika, dan kecerdasan buatan. Spesialis ini akan memainkan peran penting dalam menafsirkan data yang kompleks, mengembangkan perawatan yang dipersonalisasi, dan memajukan batas-batas pengetahuan medis. Karena lanskap perawatan kesehatan terus berkembang, profesional perawatan kesehatan yang merangkul pembelajaran sepanjang hayat, beradaptasi dengan teknologi baru, dan memprioritaskan perawatan yang berpusat pada pasien, akan berada pada posisi yang baik untuk berkembang di era baru kedokteran yang menarik ini. Bagian 8. Perjalanan Indonesia menuju masa depan medis yang lebih cerah. Indonesia, seperti banyak negara di seluruh dunia, berdiri di puncak revolusi medis. Negara ini telah membuat langkah signifikan dalam meningkatkan sistem perawatan kesehatannya dalam beberapa tahun terakhir, memperluas akses ke layanan penting, dan berinvestasi dalam pendidikan dan penelitian medis. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan akses yang adil ke perawatan kesehatan berkualitas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya merangkul revolusi medis untuk mengatasi tantangan ini dan menciptakan sistem perawatan kesehatan yang lebih kuat dan adil bagi semua warganya. Salah satu area fokus utama adalah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pemberian layanan kesehatan. Inisiatif telemedicine sedang diterapkan untuk menghubungkan pasien di daerah terpencil dengan spesialis di pusat kota, mengatasi hambatan geografis untuk akses perawatan kesehatan. Pemerintah juga berinvestasi dalam catatan kesehatan elektronik untuk meningkatkan berbagi data dan koordinasi antar penyedia layanan kesehatan, meningkatkan kualitas dan efisiensi perawatan. Prioritas lainnya adalah mendorong inovasi dalam penelitian dan pengembangan medis. Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, menawarkan potensi besar untuk menemukan obat dan terapi baru dari sumber alami. Pemerintah mendorong kemitraan antara universitas, lembaga penelitian, dan perusahaan farmasi untuk membuka potensi ini dan mengembangkan solusi medis inovatif. Lebih lanjut, ada fokus yang berkembang pada pelatihan dan pendidikan generasi profesional perawatan kesehatan berikutnya, melengkapi mereka dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menavigasi lanskap medis yang berkembang pesat. Sekolah kedokteran memasukkan genomik, bioinformatika, dan disiplin ilmu mutakhir lainnya ke dalam kurikulum mereka, mempersiapkan lulusan untuk merangkul kemajuan terbaru dalam kedokteran. Bagian 9. Masa depan yang dibentuk oleh inovasi dan kasih sayang. Revolusi medis bukan hanya tentang kemajuan teknologi,
Ini tentang memanfaatkan kekuatan inovasi dan kasih sayang untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat dan lebih adil bagi semua. Saat kita berdiri di garis depan kemajuan medis yang belum pernah terjadi sebelumnya, penting untuk diingat bahwa teknologi adalah alat, dan tujuan utamanya adalah melayani umat manusia. Kita harus memastikan bahwa manfaat revolusi medis menjangkau semua orang, terlepas dari status sosial ekonomi mereka, lokasi geografis, atau faktor lainnya. Akses yang adil ke perawatan kesehatan bukan hanya keharusan moral, tetapi juga hak asasi manusia yang mendasar. Lebih lanjut, pertimbangan etis seputar pengeditan gen, kecerdasan buatan, dan teknologi yang muncul lainnya tidak dapat dilebih-lebihkan. Kita harus melanjutkan dengan hati-hati, terlibat dalam dialog yang bijaksana, dan menetapkan pedoman etis yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan alat-alat yang ampuh ini. Revolusi medis menawarkan gambaran sekilas ke masa depan, di mana penyakit yang pernah mengganggu umat manusia dapat dibasmi, di mana kondisi genetik dapat diperbaiki sebelum lahir, dan di mana pengobatan yang dipersonalisasi menyesuaikan perawatan dengan susunan genetik unik individu. Ini adalah masa depan yang penuh dengan harapan dan kemungkinan, tetapi ini adalah masa depan yang harus kita bentuk secara bertanggung jawab, dengan kasih sayang, empati dan komitmen yang mendalam untuk kesejahteraan semua.